Jadi gue bikin itu sebenarnya udah 2 tahun lalu ya. Ya. Tahun dimana orang tua gue pergi. Jadi gue baru berani dan baru kuat nyanyiinnya itu setelah 2 tahun. Jadi lagu ini tuh memang gue bikin khusus buat mereka. Dan di dalam lagunya ini gue selipkan doa untuk orang tua. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada lirik tuh, Tuhan tolong sayangi mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Karena gue sering di balik layar, jadi gue sering mendengarkan request orang kayak aku pengen gini, aku pengen gitu. Mana yang lebih penting, teknis atau emosi? Emosi lah. Emosi ya. Karena teknis bisa di selalu jadi kilau. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini ada vokal director handal Barsena di studio. Halo. Wah. Tapi hari ini gak jadi vokal director ya. Jadi musisi, jadi artis yang ada di depan kamera. jadi vokalisnya. Ya, jadi vokalisnya untuk yang sekarang. Gimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Sedikit lelah tapi Wah. semangat. Karena ini pertama kalinya juga ke Opal. Udah Ya. lama banget juga pengen kesini. Wah, Akhirnya kesampean. siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Terima kasih sudah diundang. Amin. Dan pastinya selamat untuk singlenya Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Nah, Yes, terima kasih. tadi kita sempat ngedenger cek soundnya kan. Itu suaranya kok udah keluar, ini masih pagi loh. Ibaratnya. Ada gak sih cara unik gitu sebagai seorang vokal director? Gak tau ya, gue juga bingung karena teman-teman gue tuh kalau nyanyi biasanya dia panasnya tuh siang sore gitu kan. Betul. Justru gue tuh lebih suka suara pagi. Karena belum terkontaminasi gorengan gitu, Oke. belum terkontaminasi apapun. Jadi kayak masih clear gitu. Iya, Justru kayak makin malam suara gue makin habis. Oh. Mungkin karena dipakai ngomong gitu kali. Betul. Jadi lebih suka pagi-pagi malah kalau nyanyi. Pagi-pagi gitu. Ya masalahnya kan kalau konser atau manggung biasanya kan sore ke malam gitu kan. Iya, tapi kalau kayak siaran gitu lo juga ngerasain gak sih kayak Wah. lebih enak siang malam gitu? Enggak sih, kalau gue siaran kalau Kapanpun. dikasih duit saya sih mau datang ya. Masalah duitnya yang serak bisa jadi clear. Betul, itu dia, nggak apa-apa. Yang penting listrik kebayar. Iya, betul. Token nggak nit gitu kan. Oke, tapi Kak, gue pengen nanya sedikit tentang sebelum kita masuk ke musiknya dulu kali ya. Mungkin karena lo tuh dikenal sebagai seorang vocal director ya, ibaratnya orang yang ada di balik layar gitu. Jadi banyak banget musisi-musisi kalau lo lihat ke creditsnya itu pasti ada tuh nama Barsena di situ ya. Ya ada di semua musisi deh pokoknya. Lo tunjuk pasti ada gitu di situ. Jadi sekarang kesibukannya jadi vocal director. Oke. Jadi ya kebetulan teman-teman gua sesama musisi yang mau rilis single atau apa, mereka mempercayakan karyanya untuk kerja sama bareng gua sebagai vokal. Sebenarnya bukan vokal director, lebih ke vokal produser. Oke. Jadi ya kebetulan kenal aja dan mereka lagi pada mau bikin album, mau bikin EP. Jadi mungkin bulan-bulan ini tuh kayak mau keluarin semua karya mereka. Jadi akhirnya padet deh gitu. Terus ya seneng sih sebenarnya di belakang layar tuh kayak kita bisa kenalan sama banyak orang juga. Bisa menyaksikan sepak terjang musisi-musisi itu lagi ngapain gitu kan. Jadi kayak kayaknya menarik nih rekaman lagi gitu. Akhirnya rekaman lah sekarang. Yes. And of course jadilah gitu ya. Oke nih gue mau lagi nih. Rasanya apa ya? Rasanya beda gak sih pada saat mengeluarkan single sendiri gitu? Rasanya pasti beda lah karena pertama kita yang dinilai sama orang. Oke, gitu. betul itu ya satu. kan kayak orang-orang tuh langsung direct ke kita kayak Kak ini bagus Kak ini jelek gitu. Jadi dampaknya juga langsung ke kita gitu. Ya alhamdulillahnya sih masih banyak yang support ya, nggak yang gimana-gimana. Terus juga kayak banyak yang nyemangatin juga, banyak yang push juga. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk di depan layar lagi gitu. Nah, ini ada switch nih soalnya. Tadi di switch belakang banget. layar Iya, gitu kan. Sebagai seorang yang introvert pasti Bapak juga Oh iya, mengerti ya. betul. Kayak mau manggung tuh takut asam lambung. Nah, Jadi kayak itu tuh agak sulit tuh ya. Introvert harus ada di depan layar, harus di depan orang gitu. Tapi akhirnya diberanikan untuk mempresent karyanya ini gitu kan Iya, pada betul, akhirnya. betul. Dan sekarang udah ibaratnya kembali lagi gitu ya. Apa yang dirasakan?
Pastinya seneng dan ini sebenarnya janji saya sama orang tua sih, karena orang tua saya ini kan kebetulan musisi juga ya pada zamannya gitu, jadi kayak beliau selalu kayak mendukung apapun kegiatan musik yang gue lakukan gitu. Dia selalu nanya kapan bikin ini, bikin lagu, bikin apa gitu. Nah sekarang setelah beliau udah nggak ada, baru saya kayak tersadar itu, oh oke, saya harus apa istilahnya memenuhi janji saya sebagai anak dari orang tua yang menyukai musik gitu. Aduh. Kayaknya ini saatnya gitu. Yes. Dan di sinilah boleh cerita nggak sih tentang lagu ini juga, karena yang aku dengar adalah ini juga memang sebuah persembahan bukan hanya untuk pendengarnya gitu, tapi untuk orang tua juga. Ya, jadi lagu pertama itu seperti Laut Kepada Langit itu memang saya dedikasikan buat jadi saya. Jadi serius ya. Jadi gue bikin itu sebenarnya udah 2 tahun lalu ya. Tahun dimana orang tua gue pergi. Jadi gue baru berani dan baru kuat nyanyiinnya itu setelah 2 tahun. Itu tahun 2022 kalau nggak salah. Rilisnya tahun 2024 gitu. Jadi lagu ini tuh memang gue bikin khusus buat mereka, dan di dalam lagunya ini gue selipkan doa untuk orang tua. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada lirik tuh, Tuhan tolong sayangi mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil, gitu. Ya gue berharapnya dengan lagu ini dinyanyikan oleh orang-orang dan terus didengar itu doanya nyampe gitu. Terus-terusan ke mereka yang udah nggak ada. Wah, gitu sih. Dan itu memang apa ya? That's the easiest way sebagai musisi ya untuk ngedoain orang tuh adalah dari membuat lagu gitu. Dan mendoakan orang terus curhat gitu kan, semua dari musik gitu. Benar. Dan enaknya itu juga doanya juga datang dari pendengar-pendengar, dari yang suka gitu kan. Dan itu kan yang pertama. Lalu yang kedua gimana tuh? Nah, kalau yang kedua ini sebenarnya lebih ke universal aja sih. Bisa untuk percintaan, bisa untuk kehilangan seseorang yang dia cintai, atau sahabat, atau teman, atau apa gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian pernah dengar mati 1 tumbuh 1000. Ya betul. Gitu kan. Nah, gue balik nih mati 1 tapi gak tumbuh-tumbuh lagi. Ya itu memang ternyata ada loh. Jadi kayak misalnya contohnya nih ya, bukan pengalaman pribadi, tapi memang contohnya nih. Sebagai contohnya. Kayak orang gak bisa move on gitu kan. Kayak betul. Ditinggal atau meninggalkan, ternyata setelah beberapa tahun kok nggak muncul lagi perasaan cinta sama orang atau apa gitu kan, nggak tumbuh lagi. Nah jadi terjadilah lagu ini. Dia bilang kayak takkan ku tulis cerita lain jika bukan dirimu pemeran utamanya, tak akan yakin sempurna gitu. Itu real terjadi di teman-teman gue juga gitu. Bener. Gue rasa ini juga how irreplaceable seseorang atau mungkin sesuatu dalam hidup kita gitu ya. Mungkin ada yang bisa tergantikan, tapi untuk beberapa hal gitu, misalnya kayak apa ya, kasih sayang orang tua, sahabat gitu ya, itu mungkin susah tuh buat tergantikan. Makanya mungkin nggak tergantikan. Jadi posisi orang yang hilang ini akan tetap ada di sini, tapi ada yang baru, tapi tetap ada di sini gitu. Jadi bukan di replace terus dia hilang. Betul. Gitu sih, tapi yang pasti masih ada di dalam keseharian kita. Mungkin ada kan kayak yang suka dia lakukan, kita lakukan juga. Kebiasaan-kebiasaan. Iya, gitu benar. Kan, kayak, ya gitulah pokoknya. Iya, gue kayak punya temen yang kerjanya sekarang udah nggak ada gitu, tapi dulu suka nyingkat-nyingkat gitu. Jadi lo kita ngomong, waduh nih panas banget ya, paget nih ya, suka kayak gitu. Itu ya sebenarnya. Suka akhirnya jadi kebawa gitu. Benar. Apalagi yang udah jalan lama gitu, kayak 10 tahunan gitu kan. Katanya kalau sahabat tuh 8 tahun lebih bersahabat bisa selamanya gitu kan. Mungkin bener. Ya karena udah bersahabat 8 tahun, terus kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ternyata hilang gitu. Kan ya gitu lah, jadi bisa tergantikan. Benar. Ya, of course di situ ya itu juga akhirnya mengembalikan juga mungkin message-nya adalah ada beberapa hal yang tidak tergantikan, dan itu juga harus kita cherish dan harus kita kita syukuri gitu kali ya. Iya, ada rasa itu juga. Nah, kalau ngomongin musik videonya boleh ceritain nih? Oh ya, ini agak unik sih sebenarnya. Jadi gue punya teman di Bandung, dia itu selalu super kreatif dan super inisiatif gitu. Oke. Sebenarnya gue tuh cuman bilang gini, namanya Rizaldi Arif sama Bagus kan. Terus gue kontak sama Rizaldi, Zal, gue pengen bikin sesuatu yang kayak udah stand still aja, kayak ada tanaman gini gitu-gitu, udah kayak video lirik visualizer kalau orang sekarang nyebutnya gitu. Terus ternyata dia bikin video klip. Video klipnya itu 3D yang dia bikin manual.
yang dia bilang atau kita bisa yakini bahwa ini adalah video klip metahuman pertama di Indonesia. Oke. Gitu. Itu kayak seriusan. Gokil. Karena kemarin gue dengar cerita teman-teman gue bikin misalnya kayak 3D kayak gitu cuman 14 detik itu capeknya minta ampun. Dan dia bikin 4 menit. Buset. Kayak lo gila apa gimana gitu kan. Cuman Itu berapa jam gitu makanya ngerjainnya? terus dia kan kayak harus render ke Jerman atau apa segala macam, nungguin renderannya segala macam. Gila nih, ini orang lain sih menurut gue, karena ya gue dari awal percaya sama dia tuh seseorang yang apa ya, lain daripada yang lain gitu. Makanya gue percayakan project-project visual gue ke dia gitu. I see. Dan akhirnya kalian coba nonton deh, itu amazing sih. Iya. Gue nggak kebayang gimana bikinnya, tapi sangat menarik. Iya itu tadi, mungkin kita juga melihat lagunya, melihat vokalsnya juga, kita ngerasa kayak wow, ini ibaratnya Avengers gitu loh, kayak semuanya dijadiin satu. Sama pahlawan-pahlawan iya, dijadiin satu di sini. Iya, bagus banget. Nah kalau itu musik videonya, terus kalau launchingnya, nah gue dengerin dari Ruang Berbagi nih. Oh iya, nah benar. itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya namanya Ruang Barbagi. Barbagi ya. Karena nama gue Bar. Jadi Barbagi. Dia sambung-sambungin aja. Yes. Nah, namanya Ruang Barbagi. Jadi di situ tuh sebenarnya kayak intimate concert gitu. Intimate, kita ketemu, kita saling berbagi cerita gitu. Dan gue kemarin sempet ngadain 2 kali. Yang pertama itu di Jakarta, yang kedua di Bandung. Oke. Nah, yang terakhir di Bandung ini untuk rilisnya Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Gue kasih merchandise-nya itu kayak tanaman biji bunga matahari. Iya. Terus nanti kalian tanam, terus nanti kalian update tumbuh lagi enggak gitu. Wow. Karena di situ gue kasih tagline, mati satu kita tanam baru. Oh, kita tanam baru. Oke. Ya karena gue pengen menanamkan satu positivity kayak kita bisa menumbuhkan semangat baru loh dari apa yang hilang gitu. Bukan menggantikan tapi menumbuhkan yang baru gitu. Gitu. Iya. Ada sih rasa sedihnya. Ada rasa sedihnya, ada rasa apa namanya istilahnya, berdukanya gitu. Cuman ya kita harus jalanin hidup gitu. Iya betul. At the end of the day ya kita harus melanjutkan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Dan ya mungkin di sini kan kalau musisi biasanya kan muntahnya tuh di situ tuh. Jadi mungkin rasa sedihnya itu udah dikeluarin di situ jadinya. Keluarin semua bodo amat keluarin gitu. Tapi kan kalau musisi ngeluarin semuanya di musik tuh kayak classy aja gitu. Iya. Kelas bosku. Iya. Gak malu-malu gitu. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol juga di luar gitu. Terus karena lo kan orang balik layar gitu ya. Lo merasa lebih perfeksionis gak sih untuk karya lo sendiri? Justru ya, karena gue sering di balik layar, jadi gue sering mendengarkan request orang kayak aku pengen gini, aku pengen gitu. Fansnya ini pengen gini, fansnya itu pengen gitu. Jadi sekarang jadi mikir, kita itu bermusik tuh buat siapa sih gitu. Oke. Nah, ya itu tergantung masing-masing orang. Gue nggak menyalahkan dan nggak membenarkan sesuatu, tapi yang gue tangkap adalah gue bermusik ini buat orang lain. Oke. Maksudnya gue nggak mau seneng sendiri. Gue pengen orang lain juga seneng dengar musik gue gitu. Jadi akhirnya gue nggak terlalu idealis dengan apa yang nggak bisa diterima orang gitu. Gue salah satunya gue sering bikin kayak teaser sedikit lah di sosmed. Mereka suka apa enggak gitu kayak. Saya suka ini kayaknya kurang gini kak gitu. Akhirnya ya gue sesuaikan dengan kemauan teman-teman, kemauan pasar. Terus ya gue jadikanlah ini persembahan buat semuanya. Oke. Gak cuma buat gue. Iya. Tapi ada gak kayak standar-standarnya gitu? Misalnya sebagai vokal produser gitu misalnya. Aduh kalau sama artis A sama diri sendiri gitu kayaknya ada standarnya gak sih? Kayaknya lebih pol sama artis lain ya daripada. Oh malah. Kayak asli kayak gue ngerjain misalnya kayak kemarin sempat ngerjain Salma misalnya yang lagu Bunga Hati itu kan itu backing vokal, ada choir segala macam itu kita kerjain pol-polan gitu. Tapi giliran lagu-lagu gue kayak misalnya seperti Laut Kepada Langit itu kan simple aja cuman kayak suara gue sama gitar. Iya lagi bener. Iya kan? Iya bener. Terus suara yang Mati Satu Tak Tumbuh Lagi juga cuman kayak ada ya udah choir di terakhir yang nggak begitu kedengeran gitu. Kayak ya sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lagu lah. Iya benar. Kebutuhan masing-masing lagu dan ya kalau gue
keberuntungannya adalah musik-musik gue tuh simple. Gitu. Bener. Simple yang nggak mesti terlalu meriah gitu. Jadi Iya. ya jadinya seperti itu, simplicity gitu. Mana yang lebih penting, teknis atau emosi? Emosi lah. Emosi ya. Karena teknis bisa diubah pakai teknologi. Ya, auto-tune, saya kompresor, Q ya. Kalau ya bisa. Tapi itu yang itu benar, itu yang selalu gue tekan kan kalau misalnya rekaman ya kayak. Yang penting rasa dulu gitu. Kalau rasanya udah dapet, ya kayak fals-fals dikit segala macem, itu kita punya yang namanya teknologi. Tapi ya diusahakan jangan gitu. Tapi ya gue rasa kayak semua orang nggak ada yang perfect banget kok gitu. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu manusia gitu. Asal rasanya yang dapet gitu. Karena rasa tuh nggak bisa digantikan oleh mesin atau apapun. Gitu. Nggak ada aplikasi yang bisa rasanya jadi lebih gimana di lagu ini, nggak bisa gitu. Iya, AI nggak bisa tuh ya. Nggak bisa, AI pun ya kalau nyanyi kayak robot kan. Iya benar. Gitu. Pernah nggak ada satu project gitu? Itu bisa project buat lo sendiri bang, atau mungkin untuk teman-teman musisi yang lain gitu, yang lo ngerasa kayak ini rasanya nih nyentuh banget di gue. Gitu. Banyak ya. Saking banyaknya nih soalnya ya. Iya ya. Nanti ada yang protes lagi. Oh iya. Artis saya nggak disebut gitu. Iya. Nggak mostly ya. Gue selalu sebelum mengerjakan sebuah proyek, gue melihat dulu artis seperti apa, terus ya, kira-kira bisa diajak kerja sama atau enggak gitu. Jadi mostly kayaknya hasilnya juga yang gue suka gitu. Oke. Kayak gue banget gitu. Ada perbedaan nggak misalnya pada saat menjadi musisi sama menjadi orang di balik layar gitu? Yang paling berbeda di situ apa sih? Kan sama-sama musik nih sebenarnya. Yang paling berbeda ya. Iya. Orang balik layar sama orang di belakang layar. Sama ya? Iya. Di depan layar sama di belakang layar. Ini sama-sama musik nih gitu. Tapi apa yang membedakan? Mungkin anxiety-nya beda ya? Anxiety-nya beda ya. Asik, sosok bahas anxiety. Iya. Ketakutannya berbeda mungkin ya. Kalau di belakang layar itu lebih takut kita membuat karya orang jelek. Tapi kalau di depan layar kita takut orang lain nggak puas. Gitu, gimana ya? Iya. Ngerti kan lo ya? ya. Jadi gua sih sebenarnya lebih nyaman ketika tidak merusak karya orang gitu sebenarnya. Iya. Tapi di satu sisi gue juga takut untuk di depan layar. Jadi bingung kan lo? Iya benar. Iya. Karena ibaratnya ini karya seseorang lain, gue nggak mau mereka kecewa gitu. Betul. Tapi kalau untuk diri sendiri, mungkin kalau kita udah ya biasa. lebih loss aja. Iya benar. Tapi tetap ada apa ya? Karena menurut gue ya tanggung jawabnya lebih besar ketika kita bekerja sama orang. Gitu. Kita harus memuaskan semua belah pihak, dari mulai labelnya, artisnya, fansnya. Gitu. Ada banyak tuh. Nah, kalau saya sendiri kan cuman memuaskan diri saya dan fans saya gitu misalnya, ya kan? Betul kan? Iya. Jadi gitu mungkin pertimbangannya ya. Iya. Iya kayaknya sih. Ada revisi nggak sih kalau vocal director? Kalau gue saya kadang suka mau revisi diri saya sendiri. Oh gitu. Iya. Sebelum direvisi orang. Oh iya benar. Berarti standarnya udah tinggi duluan ya. Contohnya ya. Kalau kita kan ada klien gitu kan disuruh ngedit. Oh iya nih. Ntar mas, kliennya sebelum revisi nih kayaknya kamu bakal revisi ini ya. Nah itu sih mas. Biasanya gitu. Vocal producer biasanya galak-galak gitu. Lo termasuk orang yang galak nggak kalau di studio? Gue selalu dibilang kayak Bar lu kurang galak gitu. Oke. Sebenarnya ya macam-macam sih, kayak orang juga ada yang pengen digalakin, ada yang takut digalakin gitu. Tapi kalau gue lebih ke kayak pengen lebih ya seru-seruan aja lah gitu. Maksudnya nggak usah yang tertekan atau gimana. Kita enjoy aja. Dan hasilnya juga sama-sama happy gitu. Oke. Nggak galak kan ya? Iya nggak galak ya. Oke. Takut. Nanti kita tanya Salma. Apalagi dia. Wah. Kita kerjanya ketawa-ketawa mulu. Iya. Kalau sama Opal tuh juga sempet kan bikin sama Teocha ya kalau nggak salah ya. Iya, 2023 ya sempat. waktu itu kolaborasi bareng ya. Kolaborasi bareng itu di helipad. Wah di helipad. Sekalinya di helipad. Gokil. Ya sekarang akhirnya kembali ke Opal. Terima kasih banyak ya, gitu terima kan. kasih loh Opal sudah diundang. Waduh. Sebagai mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang memang agak personal gitu ya. Tapi mungkin untuk penonton kita mereka pengen tahu juga gitu seorang Barsena. Ada nggak sih kalau kan di sini ada peribahasa gitu kan, mati satu tumbuh 1000 gitu. Ada nggak sih apa ya ngomongnya kayak
pedoman hidup atau apa ya, moto hidup kali ya dari seorang Barsena gitu yang lo bawa kemana-mana dan akhirnya itu jadi core lo untuk berkarya, untuk bekerja dan sebagainya? Apa ya, sebenarnya klise sih, tapi ada yang lumayan orang protes sama moto hidup gue adalah selama kamu bisa dimanfaatkan ya jadilah orang bermanfaat. Oke. Nggak tahu, gue selalu bilang kayak kenapa lo dimanfaatin, karena lo dirasa lo bermanfaat gitu. Ketika lo nggak ada gunanya lo nggak akan dimanfaatin gitu. Betul, itu betul. Iya, itu benar. betul. Jadi gue merasa gue harus terus berguna buat orang lain karena hidup tuh bukan cuma diri lo gitu, tapi lo tuh hidup sama sekeliling lo, sama alam lo, sama negara lo, sama saudara-saudara lo gitu. Jadi jangan egois gitu. Itu yang selalu gue pikirkan, jadi jangan selfish lah gitu. Iya. Pada akhirnya ya kita memang mau berguna untuk banyak orang kan. Kan kalau orang lama kan kayak kamu harus hidup yang bermanfaat. Orang-orang tua juga suka ngomong kayak gitu. Iya, karena itu tuh seperti benih. Iya. Ya kan yang lo tanam. Kayak misalnya lo berbaik perilaku lo sama orang lain itu suatu saat mungkin dia punya opportunity apa buat kita atau apa segala macam, jadi ketemunya enak gitu. Gitu. Jadi ya tanamlah benih kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sudah. Nice. Gak tahu tuh apa ya. Ini banyak nih, udah luas nih ya. Kita udah ngomongin soal lo sebagai vokal vokal produser, musisi, Menanam benih. nanam benih, juga jadi petani tiba-tiba gitu. Yes. Luar biasa. Oke, sekarang as a closer boleh dong kasih tahu Opal Gengs kenapa mereka harus mendengarkan single terbaru Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Teman-teman harus mendengarkan Mati Satu Tak Tumbuh Lagi karena apa ya? Karena jujur gue nggak tahu. Karena itu adalah curhatan gue. Untuk kamu, yang denger di sana, siapa tahu kamu nonton. Jadi ya nggak apa-apa punya perasaan susah move on, tapi jangan lupa menumbuhkan yang baru, menemukan harapan yang baru, karena hidup harus terus berjalan. Itu dia. Sedap luar biasa Barsena Bestadi. Terima kasih Opa Willy.